Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad kama shallaita ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah dengan takdirnya kita duduk bersama bersimpuh untuk meraih ketakwaan di hari Jumat ini dan memperbanyak salawat serta salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah fadilah yang sangat besar bila kita lakukan di hari Jumat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Marilah kita saling mewasiati baik pada diri sendiri ataupun kepada orang lain agar senantiasa jangan lupa tempuh jalan takwa di dalam hidup ini. Jamaah yang berbahagia, pada Jumat kali ini insya Allah
saya akan sampaikan satu khutbah dengan judul pasrahkan takdir rizkimu pada sang pembagi rizki. Pasrahkan takdir rizkimu kepada Allah sang pembagi rizki. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya seluruh takdir kehidupan makhluk di muka bumi ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz akan takdir rizki dan kelangsungan hidup mereka. Terutama adalah makhluk Allah yang bernama Al-Ins, yaitu manusia. Bahwa rizkinya telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang termasuk manusia yang hidup, yang melata di muka bumi, melainkan telah Allah jatahkan ada ketentuan rizki untuknya. Nah, hanya dan kemudian telah ditetapkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala seberapa takdir yang ia dapati tanpa ia harus berusaha, dan seberapa rezeki yang telah Allah takdirkan untuknya ketika ia berusaha. Sampai 9 kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama, di antaranya sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dengarkan sampai 9 kali. Apa artinya? Sesungguhnya Tuhanmu Allah, ia besutu akan bentangkan rezeki. Ar-rizqa liman yasha, kepada siapa yang ia kehendaki. Allah akan bentangkan berdasarkan kehendaknya sehingga ada yang dikayakan. Wa yaqdir, dan ada yang ditahan darinya sehingga ia tidak dikayakan, hanya cuma dicukupkan oleh Allah, karena sesungguhnya sejatinya memang sudah ada takdir rezeki untuknya, tetap dicukupkan. Sampai kemudian dalam surah An-Najm diperkuat, wa aghna wa aqna, dialah Allah yang mengkayakan. Kaya lawan katanya kalau Indonesia kaya miskin, sesungguhnya di dalam Al-Quran lawan katanya kaya dan cukup bila itu berbicara rezeki. Jadi tidak ada yang dimiskinkan oleh Allah melainkan dicukupkan, dan tidak ada yang miskin dan disusahkan melainkan karena dosanya sendiri sebagai azab dan tebusan atas kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan kepada Allah. Nah, jadi karena itu pasrahkan takdir rezekimu kepada Allah, dan jangan engkau khawatirkan, tetap Allah akan memberinya, dan pasti Allah akan memberinya dan mencukupkannya kepadamu. Sebuah alkisah indah yang sangat indah sekali untuk direnungkan. Sebuah kisah dari seorang ulama besar yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Baqi. Diceritakan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Dalail An-Tabaqat Al-Hanabil yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, menceritakan tentang kisah seorang yang alim dan yang taat ini. Suatu ketika ia melakukan safar panjang ke negeri Mekah, seorang yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar ini. Kemudian perjalanan yang begitu panjang membuatnya kehabisan bekal, sehingga di suatu hari dia sangat-sangat berada di dalam kelaparan. Nah, singkatnya, ia berusaha untuk mencari
makanan yang bisa melepaskan laparnya. Begitu ia keluar dari depan rumahnya, tiba-tiba ia menemukan satu bungkusan yang dibungkus dengan lembaran kain sutra dan diikat dengan robekan kain sutra. Ia bawa pulang lagi ke rumahnya. Begitu dia buka, ternyata isinya adalah dipenuhi dengan berlian dan permata. Ia berkata dalam hatinya, apakah ini rezeki untukku atau ini adalah ujian atasku? Sambil ia menunggu, siapa yang kehilangan? Tiba-tiba ada seorang kakek tua yang mencari barangnya yang terjatuh. Lalu kemudian Al-Qadhi Abu Bakar datang menemuinya dan berkata bahwa aku telah menemukan satu kantong yang dibungkus dengan kain sutra. Hanya saya ingin tanya kepadamu, apa isi di dalamnya untuk membuktikan bahwa aku yang punya? Sang orang tua itu berkata, di dalamnya adalah sebongkah berlian dan permata yakut yang sangat berharga. Karena itu, aku telah umumkan dari tadi. Siapa yang menemukan kantong itu, maka akan aku beri dia 500 dirham yang nilainya sekitar 2 miliar ketika diuangkan di saat ini. Nah, singkat cerita, seorang yang alim bernama Abu Bakar Al-Qadhi ini, Al-Qadhi Abu Bakar ini menyerahkan kepadanya. Lalu sang yang pemilik ini berkata, 500 dirham ini adalah untukmu sebagaimana yang telah saya janjikan. Tidak. Walau hatiku berkata pada saat itu, aku betul-betul dalam keadaan lapar, seharusnya aku ambil saja. Tapi aku ingat bahwa Allah mengharamkan memungut barang terjatuh di kota Mekah dan mengharamkan untuk mengambil imbalannya. Akhirnya aku katakan kepadanya, itu bukan hakku dan itu adalah hakmu, dan uang yang kau berikan kepadaku sesungguhnya telah Allah haramkan untukku. Aku tidak mau dengan harta yang haram. Singkatnya, seorang yang kehilangan ini pergi dan kemudian meninggalkannya. Kata Al-Qadhi Abu Bakar, waktu itu aku pergi meninggalkan Mekah, lalu aku melintasi lautan dengan menumpang satu buah perahu. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, perahu kami tenggelam, karam dan tenggelam. Tidak ada yang selamat, kecuali hanya aku diselamatkan oleh Allah dari satu papan yang tempat aku berenang. Kemudian aku terhanyutkan dari beberapa hari, terhanyutkan ke sebuah pulau kecil. Lalu kemudian aku ditolong oleh orang-orang yang ada di pulau itu. Tanpa kuduga, kalau ternyata orang di pulau itu adalah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan dakwah, membutuhkan pengajaran Al-Quran, dan membutuhkan untuk pelajaran agama. Dan dia seorang ulama. Akhirnya, aku duduk di masjid mereka, dan aku kemudian mengaji. Saat mereka mendengar suaraku, dia sendiri yang meriwayatkan. Saat mereka mendengar suaraku, maka mereka pada datang meminta agar aku mengajar mereka Al-Quran. Akhirnya aku pun mengajar mereka. Pada saat itu, kalau ternyata penduduk pulau itu sangat-sangat ramah dan sangat-sangat dermawan sekali, sehingga aku tidak ada lagi pernah terjadi kekurangan harta dan biaya hidup. Bahkan aku telah menjadi kaya oleh pemberian-pemberian mereka. Suatu ketika ada kertas yang terjatuh di masjid, kemudian aku ambil dan kutulis. Lalu tiba-tiba mereka berkata, engkau bisa menulis? Bagus. Iya, tolong ajarkan anak-anak kami untuk menulis. Maka diajarkanlah olehnya. Sampai kemudian kata Al-Qadhi, kemudian mereka memberikan lagi aku upah, memberikan lagi aku harta yang banyak walaupun aku menolaknya. Tapi mereka memaksanya karena di situ sangat dermawan sekali masyarakat yang ada. Nah, pada puncaknya, rizki yang tak akan pernah meleset dari seseorang, kalau Allah takdirkan itu miliknya dan untuknya. Apa katanya? Karena aku udah bertahun-tahun berada di situ, menjadi bersama hidup dengan mereka. Lalu kemudian aku bukan lagi dipinta, bahkan dipaksa untuk mempersunting seorang anak gadis di pulau itu.
Singkatnya, aku dipaksa, lalu aku kemudian meridhoi untuk menikahi wanita itu. Nah, setelah aku menikahinya, lalu dipertemukan di dalam kamar dengannya, tanpa kusadari, dan aku terus tertegun. Ternyata kalung permata yang pernah kutemui ternyata dipakaikan oleh istri yang telah kupersuntingkan itu. Sampai semua orang yang hadir bingung, kenapa aku tidak melihat istriku? Aku hanya tertegun melihat kalung yang ada di lehernya, yang dulu pernah kutemukan di tengah jalan. Lihat, harta yang dikembalikan oleh Allah. Harta yang memang hak yang ditakdirkan, memang pemberian rezeki untuknya, nggak akan pernah meleset. Iya. Lalu kemudian orang-orang bertanya, kasihan sama istrimu, kenapa engkau hanya menatap kalungnya? Hatinya menjadi patah, seakan-akan kau tidak sudi dengannya. Lalu ia berkata, sesungguhnya kalung yang dipakai oleh wanita ini adalah kalung yang pernah kutemukan di kota Mekah. Akhirnya orang-orang bertakbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Ketahuilah wahai Al-Qadi, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah anak yatim. Sesungguhnya ini adalah anak yatim yang telah kau persunting, yang kami nikahkan denganmu. Dan sesungguhnya sang pemilik permata itu adalah ayahnya, yang sewaktu ia pulang ke sini, ia berdoa, sesungguhnya tidak ada yang kujumpai seorang muslim yang terbaik di muka bumi ini, kecuali seorang laki-laki yang telah mengembalikan permata ini kepadaku. Ya Allah, nah di situ. Ya Allah, kumpulkan ia menjadi keluargaku, dan jadikan ia sejodoh dengan anakku. Lalu kemudian doanya dikabulkan, dan engkau dihanyutkan oleh Allah ke negeri kami ini, ke pulau kami ini. Lihat, ketika rezeki tak akan pernah meleset dari orang yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Lalu singkat cerita, hiduplah kami bersama dengan istriku, yang sesungguhnya dia adalah datang kepadaku karena doa dari orang tuanya. Dan orang tuanya telah meninggal. Sebelum meninggal berdoa seperti itu, terdengar oleh orang yang sekampungnya, diketahui doanya itu oleh orang sekampungnya. Akhirnya, singkat cerita, berjalanlah kehidupan rumah tangga. Kemudian ia memiliki 2 orang anak laki-laki. Dalam perjalanan hidupnya, istri yang dicintai meninggal, ternyata Allah takdirkan 2 anak laki-laki yang terlahir dari istrinya pun meninggal. Pada akhirnya warisan berlian dan permata yang mahal itu kemudian menjadi milik pribadinya. Akhirnya, karena aku ingin, katanya, agar itu lebih berharga kepada yang lain, kujual yang tadinya aku hanya diberikan 500 dirham, maka kujual menjadi 10.000 dirham. Triliun. Singkatnya, harta itu pergi pun dia akan datang kembali kalau memang itu adalah hakmu, kalau memang itu adalah jatahmu yang telah Allah alamatkan dari langit untukmu. Karena itu, di ujung ayat tadi, saya baca lagi lebih lengkap, Al-Isra tadi, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah lah yang mengatur rizki itu kepadamu di ujung ayat, dan ia terhadap hambanya khabir, maha memahami, maha mengetahui, basira, dan maha paham sekali siapa yang pantas untuk dititipkan harta kepadanya, siapa yang pantas untuk dicukupkan hidupnya, dan siapa yang pantas untuk kemudian diberikan ujian dengan kesusahan, kemiskinan padanya, yang semua itu adalah hakimun adil, bahwa sungguhnya itu adalah keadilan Allah yang sesungguhnya semua membawa kebajikan. Sengsara pun, miskin pun sesungguhnya membawa rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalaupun kemudian rizki kita telah ditetapkan oleh Allah, baik rizki yang datang dan rizki yang kita usahakan, yang sebagian ulama katakan rizkimu adalah bagaikan buah-buahan yang berada di atas pohon. Sebagiannya telah jatuh, tinggal kau pungut di bawah. Rizki yang datang kepadamu, dan sebagiannya masih di atas pohon yang perlu usaha untuk kau panjat ke sana. Artinya, walaupun kemudian ada ketetapan rizki, maka sesungguhnya Allah pun telah tetapkan kepada kita rizki yang kita akan dapati atas usaha kita. Karena itu, perlu kita cari mana jalan ataupun pembuka pintu rizki itu. Sedikitnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ada 6 cara agar terbuka pintu rizki untukmu, dan dimudahkan serta ditambahkan lagi oleh Allah di balik usaha dan takdir yang telah ditetapkan rizki itu untukmu. Di mana usaha ini? Di mana cara yang ternyata Allah tetapkan yang minimal ada 6 akan saya sampaikan ini. Itu bersimpangan jauh dengan teori ilmu pengetahuan sekarang. Teori cari nafkah, teori bisnis, teori bekerja sekarang. Semuanya berbalik, berbeda arah, bagaikan 2 mata uang yang tak akan pernah bersatu. Satu adalah takwa. Jika ingin pintu rizkimu dibuka, takwa, maka sesungguhnya bisnis sekarang, pekerjaan sekarang, bila takwa kita kedepankan, maka dianggap akan membawa kerugian, karena sesungguhnya takwa ini akan menghalangi jalan bisnis, karena semua jalan bisnis rata-rata diambil dengan cara yang haram, yang diantaranya adalah membuka usaha. Bila usaha besar harus dengan memakai uang riba dari bank. Allah jelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq. Yang kedua adalah tawakal. Ternyata tawakal dalam mencari rizki itu adalah sesuatu yang termulia, dan kemudian itu yang akan menjadi pembuka pintu rizki dan keberuntungan yang besar akan datang. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya, maka hasilnya akan dicukupkan, keuntungannya akan dicukupkan. Apalagi, dengarkan, as-shalah, tegakkan sholat sebagaimana terdapat dalam surah Taha. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa narzuquka wa nahnu narzuquka. Allah katakan, perintahkanlah anak-anakmu untuk tegakkan sholat, dan kami tidak meminta kepadamu dari rizkimu. Kamu hanya dipinta untuk menegakkan sholat, dan dari kau tegakkan sholat itu, nahnu narzuquka, niscaya kami akan berikan keberuntungan rizki untukmu. Bila engkau sang karyawan akan diberikan, jangan jadikan karyawan terbaik. Bila engkau sang pedagang akan diberikan keuntungan dan keberkahan yang baik dari hasil yang kau dapati. Itu janji Allah. Lalu bagaimana dengan usaha sekarang? Betapa banyak toko-toko yang kemudian tidak menutup tokonya di jam sholat. Laki-laki tidak datang ke masjid hanya karena takut dengan keuntungan yang sedikit. Padahal begitu ia duduk di masjid, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Lihat, berbeda. 4, perbanyak istighfar kepada Allah. Bekerjalah, tapi jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Jaga toko menjadi kasir, maka jangan pernah berhenti untuk beristighfar kepada Allah, karena itu yang akan menjadi pembuka pintu rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Begitulah yang dikatakan dalam surah Nuh. Maka dikatakan dalam Nuh kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar. Maka apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan perintahkan langit untuk menurunkan hujan keberkahan rezeki pada kehidupanmu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Bahkan engkau akan diberikan harta yang banyak dan keberkahan pada anak-anak keturunanmu dari harta itu.
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bahkan akan diberikan penghasilan tambahan, kau akan diberikan kebun, kau akan dibuatkan kebun oleh Allah yang mengalir bagaikan sungai rizki dari kebun itu untuk mencukupkan kehidupan keluargamu. Ketika engkau banyak beristighfar kepada Allah, bukan mencari nafkah melalui jalan maksiat. 5, yaitu berinfak. Kalau kamu berinfak sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in yukhlifu wa huwa khairur razikin. Allah jamin, bila engkau infakkan hartamu, maka itu bukan merugikan dan mengurangi, bahkan mengorek modalmu, tidak. Fa huwa yukhlifu, itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari keuntunganmu. Dan Allah sebutkan wa huwa khairur razikin, dan ketahuilah bahwa Allah sang pemberi rizki yang paling berkuasa. Seberapapun keuntungan sebagai penggantinya untukmu, bisa ia berikan bila ia kehendaki. Bagaimana? Rumus kita, jangan pernah terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Padahal yang benar, bila pasakmu lebih besar ketimbang tiangmu, maka justru rizkimu akan lebih banyak. Masya Allah. Yang ketiga, yang keenam, jangan pernah berhenti untuk gigih berusaha. Terserahlah apa kata orang. Kau gigih berusaha, engkau punya usaha ini, engkau bekerja ini, engkau punya usaha itu. Selama kau niatkan itu untuk membangun ibadahmu, untuk mencukupkan agar engkau mudah beribadah kepada Allah, halal, bukan pencinta dunia. Dusta omongan orang. Itu karena kedengkiannya. Dunia adalah bangkai, tapi suatu saat dunia akan menjadi mutiara. Uang adalah bangkai, kata Nabi. Bangkai kambing. Tapi tahukah Anda, di balik itu, dunia yang Allah berikan kepada antum akan berubah menjadi mutiara yang sangat berharga. Kapan dia terjadi? Ketika Allah telah berikan engkau rizki dan hartamu telah berjalan sendiri. Kau tak lagi tenggelam dalam dunia. Engkau akan duduk indah dan cantik di tempat sujudmu, di tempat sholatmu di masjid. Karena kau tahu, uangku masuk sehari puluhan juta. Hartaku masuk, keuntunganku sehari berjuta-juta. Kau akan anteng duduk. Berbeda dengan orang yang harus mati-matian bekerja. Siapa yang menolongmu sehingga kau mudah ke masjid? Tidak ada yang menghalangimu, tidak ada yang mengaturmu. Jawabnya, dunia yang telah Allah berikan untukmu. Lalu apakah dunia ini bangkai? Tidak. Dunia itu adalah jembatan mutiara yang akan menghantarkanmu ke surga. Kau bisa pergi haji oleh apa? Dunia yang kau dapat. Kau bisa berzakat oleh apa? Dunia yang kau dapat. Apakah dunia itu adalah kambing, domba, bangkai yang rusak telinganya? Tidak. Dia adalah mutiara yang akan menyelamatkanmu di akhirat. Bahkan dia adalah payung yang akan mengendawimu di akhirat. Sesungguhnya seseorang akan ditolong oleh Allah ketika berada di mahsyar, ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepalanya atau sejengkal dari kepalanya. Fi dhilli sadaqatih, seorang akan dinaungi dan akan dikasihkan payung di akhirat adalah dari sedekahnya. Dengarkan. Satu lagi. Kalau bapak-bapak pergi umroh, akan kita saksikan di sana ada satu bendungan air yang mengelilingi gunung di kota Mekah. Apa itu? Suatu bendungan untuk membendung air hujan yang turun dari langit, yang jatuh ke gunung tersebut. Lalu kemudian orang-orang yang umroh di puluhan atau ratusan tahun yang silam mengisi air dari pancuran yang telah disediakan dari bendungan itu. Tahukah Anda siapa yang membuatnya dan mensedekahkannya?
istri Umar bin Abdul Aziz, istri seorang khalifah. Sekeliling gunung itu dibendung semua. Begitu terjadi hujan, tertahan hujannya. Lalu kemudian orang-orang yang melakukan ibadah haji mengambil air di pancurannya itu. Apa yang terjadi? Ternyata saudaranya bermimpi bahwa ternyata di akhirat pahala itu sedikit pun tidak diterima oleh Allah. Dalam riwayat keluarganya. Lalu bagaimana? Jawabannya, qadarullah. Aku saat itu, kulihat engkau saat itu tertolong oleh pahala sholat malammu. Di mana? Karena engkau lakukan itu dengan diam-diam. Berarti engkau pada saat itu betul-betul berada dengan keikhlasan. Sehingga aku lihat kau masih bisa tertolong ke surga disebabkan karena salat malam dan tilawatil Qur'anmu di malam hari. Artinya, pertama, bahwa bila engkau tidak punya harta, apa yang bisa menolongmu di akhirat? Salat malammu dan tilawatil Qur'an. Kasus yang kedua, seorang pernah berkata kepada istrinya yang berjualan di toko yang besar. Sebagaimana kisah ini disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dengarkan. Sewaktu suaminya berangkat ke masjid, suaminya berpesan, kalau ada pengemis nggak usah kamu kasih. Karena kadang pengemis ini bandel, nakal-nakal, pura-pura jadi orang miskin. Di Mekah juga banyak. Tapi bukan orang Mekah, orang Bangladesh, orang mana-mana, bukan orang Mekah. Lalu kemudian, karena pada saat itu musim dingin, suaminya pergi ke masjid, datang pengemis. Minta-minta. Karena sang istri biasanya perempuan gampang iba. Lalu kemudian, dia memberikannya 3 buah kurma yang besar. Yang cukup untuk mengenyangkan laki-laki itu. Dan laki-laki tua itu berkata, tolong, ada nggak selimutmu? Aku nggak sanggup di luar, di musim dingin ini. Akhirnya, ia ambil selimutnya pada saat itu. Kemudian ia kasih kepada lelaki tua itu. Dan ternyata selimut itu ada robeknya. Ada robeknya. Nah, diberikanlah. Malahan sang suaminya yang bermimpi di malam harinya. Bahwa aku di mahsyar kepanasan. Waktu itu hanya aku dinaungi oleh selimut tidur. Malamnya dia bermimpi. Oleh selimut tidur. Itu pun masih aku kepanasan karena bolong. Karena bolong jadi pancaran matahari yang menyengat itu. Betul-betul menyengat tubuhku. Tapi tidak disangka. Ternyata ada 3 buah kurma yang menutupinya. Sehingga aku tidak lagi terkena sinar matahari pada saat itu. Sang istri berkata, tahukah engkau, saat aku tidak taati perintahmu untuk tidak menginfakkan harta kita kepada sang miskin, tapi aku ingat kepada Allah bahwa sungguhnya sedekah itu adalah naunganku di negeri akhirat nanti, naungan kita. Kemarin aku bersedekah 3 buah kurma kepada orang miskin dan 1 selimut kita kuberikan kepadanya, dan itulah yang membuatmu nanti akan tertolong di akhirat nanti. Lihat. Nah, singkatnya, kita balik ke tema. Habis waktu. Kalau saja negeri akhirat bisa dibikin seperti itu, walaupun sedahsyatnya bisa kita tertolong karena sedekah. Saya ulang. Kalau saja kehidupan negeri akhirat yang begitu dahsyat, yang begitu berat, kita masih bisa tertolong oleh sedekah kita. Terlebih lagi hanya sekedar kehidupan dunia yang kecil akan tertolong kita oleh sedekah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي